Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, nama saya Zulfikar. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah gambar teknik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Prodi D3 Meteorologi dan Instrumentasi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Saat ini kalian telah resmi menjadi seorang mahasiswa, di mana berarti bahwa 100% pemahaman mengenai suatu topik kuliah dipersiapkan oleh kalian sendiri. Kata-kata pengantar dari para dosen adalah ibarat kunci ilmu, yang artinya ketika pintu ilmu dibuka, maka selanjutnya tergantung cara dan keseriusan kalian di dalam menggali dan memahaminya. Baiklah, untuk topik pertama, kita akan membahas tentang pengenalan dan fungsi gambar teknik. Pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh seorang mahasiswa, baik secara langsung ataupun terbersit dalam hati, ialah mengapa saya harus belajar gambar teknik? Apa keutamaan dan manfaat mempelajarinya? Sebagai ilustrasi yang berhubungan dengan mata kuliah ini ialah sebagai berikut. Saya yakin setiap kalian pasti mengenal benda yang bernama kursi. Jika seandainya kalian menempah suatu jenis kursi yang kalian inginkan, namun karena kalian tidak mengerti gambar teknik, maka kalian mendeskripsikannya dengan menggunakan banyak kalimat. Sebagai contoh, kursi ini terbuat dari kayu, panjang 50 cm, lebar 40 cm, tinggi 80 cm, ada pijakan kaki yang tingginya 20 cm dari lantai, ada tempat sandaran duduk dengan ukuran sekian cm, sekian cm, sekian cm, dan sekian cm, dan seterusnya. Sehingga kalian membutuhkan setidaknya 10 atau mungkin 50 lembar kertas A4 untuk menjelaskannya. Malangnya ialah ketika kalian serahkan kepada tukang kayu, justru bukan kursi yang dibuatnya, tapi malah jadi bangku. Tukang kayu itu bilang, susah kali dek buatnya, jadi kami buat bangku aja, karena fungsinya sama. Berbeda halnya jika kalian memahami dengan baik gambar teknik. Cukup kalian kerjakan dalam satu kertas saja, dan kalian serahkan kepada tukang kayu, maka tukang kayu tersebut akan membuat benda sesuai gambar yang kalian rancang. Oleh karena itu, gambar teknik menjadi suatu bahasa teknik yang mampu menyederhanakan narasi atau deskripsi terhadap suatu benda yang banyak memakan kertas, menjadi cukup hanya satu kertas saja yang berisi gambar teknik. Karena keefektifannya, maka hampir seluruh perusahaan di dunia, terutama yang bergerak di bidang manufaktur, menggunakan gambar teknik sebagai bagian dari proses peningkatan produktivitasnya. Dalam sebuah perusahaan manufaktur, proses gambar teknik meliputi perencanaan, gambar teknik, dan pembuatan benda kerja. Perencanaan dikerjakan oleh seorang desainer, gambar teknik dikerjakan oleh seorang drafter, dan benda kerja dikerjakan oleh seorang operator. Gambar teknik dikerjakan pada suatu ruang khusus yang disebut dengan studio gambar. Sementara pembuatan benda kerja dikerjakan pada suatu tempat khusus yang disebut dengan workshop atau lebih dikenal dengan bengkel. Apa sih fungsi dari gambar teknik?
Seperti saya telah jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa dengan secari kertas, maka kalian dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai sebuah benda yang akan dikerjakan atau dimodifikasi. Dengan demikian, fungsi gambar teknik dalam hal ini ialah sebagai media penyimpanan informasi. Begitu sederhana dan efektifnya informasi yang disampaikan, yaitu hanya dengan 1 atau 2 lembar gambar teknik yang mencakup semua informasi yang ada, maka sudah terbentuk suatu benda sesuai ide dan gagasannya. Dibandingkan apabila kalian menggunakan berlembar-lembar kertas HVS yang harus dibaca satu persatu dengan pemahaman yang tinggi dan menyita banyak waktu. Dengan demikian, gagasan atau ide yang disampaikan dapat tercapai dengan cepat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, gambar teknik disebut juga dengan bahasa teknik. Apabila kita belajar suatu bahasa, maka kita harus tahu tata bahasanya atau grammarnya. Analogi dengan gambar teknik, untuk pemahaman bahasa teknik, maka kita harus menguasai tata bahasa gambar teknik yang disebut dengan standarisasi gambar teknik. Standar gambar yang kita pelajari ialah standar gambar yang ditetapkan oleh Badan Standar Internasional atau ISO seri TC10. Dengan demikian, gambar yang kita buat nanti akan dikenali dan dapat dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi di seluruh dunia. Dengan demikian juga halnya dengan perusahaan. Jika perusahaan tersebut menggunakan standar gambar ISO, maka perusahaan-perusahaan lain di seluruh penjuru dunia akan bisa mengenali gambar tersebut. Dalam prakteknya, gambar teknik dituangkan di atas suatu jenis kertas. Semua dituliskan secara jelas dalam bentuk goresan garis dan simbol-simbol tertentu. Dengan demikian, semua informasi tercantum dalam kertas gambar tersebut dan menjelaskan tentang suatu benda rancangan. Kertas gambar yang berisi informasi tersebut menjadi sebuah dokumen penting yang dapat disimpan dan dilihat di kemudian hari. Dengan demikian, gambar teknik dalam hal ini berfungsi sebagai dokumentasi, penyimpanan, dan pengawetan. Karena gambar teknik tersebut disimpan dengan baik, maka pada suatu saat ketika suatu produk ingin dikembangkan lagi menjadi desain yang lebih baik, maka seorang desainer atau engineer akan dapat membuka kembali file atau dokumen gambar teknik tersebut dan mulai melakukan analisa dan perhitungan untuk mendapatkan desain yang lebih baik lagi. Informasi yang terdapat di gambar tersebut akan menjadi dasar pengembangan suatu produk. Dengan demikian, gambar teknik dalam hal ini berfungsi sebagai pengembangan gagasan. Standarisasi gambar telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa gambar teknik disebut juga dengan bahasa teknik yang memiliki tata bahasa berupa standar gambar teknik. Agar supaya gambar teknik tersebut dapat diterima oleh semua pihak, apakah itu dibaca, dipahami, atau dikerjakan di workshop atau bengkel, maka gambar teknik harus memiliki standar tertentu yang seragam dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, gambar teknik harus distandarisasi. Pengertian dari standarisasi gambar ialah penyesuaian atau pembakuan cara membuat dan membaca gambar dengan berpedoman pada standar gambar yang telah ditetapkan. Fungsi standarisasi gambar adalah: pertama, kepastian sesuai dan tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar terhadap suatu gambar teknik tertentu. Yang kedua, penyeragaman pemakaian simbol-simbol gambar. Yang ketiga, kemudahan komunikasi antara pembuat dan pembaca gambar. Gambar teknik harus dipahami oleh pembuat gambar dan juga pembaca gambarnya. Jika tidak, maka informasi yang disampaikan akan menjadi bias dan pembaca keliru mengartikan maksud gambar tersebut.
Fungsi keempat dari standarisasi gambar ialah kemudahan kerjasama antar perusahaan, khususnya untuk produksi massal dengan ukuran yang sama. Dan fungsi yang kelima ialah menjamin kelancaran produksi dan pemasaran suku cadang alat-alat industri. Ketika masa revolusi industri hingga akhir Perang Dunia Kedua, masing-masing negara industri menerapkan standar gambar yang berbeda-beda. Hal ini berdampak pada produk yang dihasilkan, yaitu tidak ada spare part yang sesuai di hampir semua produk yang dihasilkan oleh masing-masing industri di negara-negara tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi kerusakan pada suatu produk, maka spare part yang digunakan harus dari produk yang sama pula. Ada beberapa jenis standarisasi yang ditetapkan di beberapa negara, antara lain JIS, Japan Industrial Standard, ANSI, American National Standard Institute, DIN, Deutsche Industrie Normen, NNI, Nederland Normalisatie Institute, dan terakhir Indonesia. Karena perbedaan penerapan pada masing-masing negara industri dan kesulitan mendapatkan spare part, serta semakin berkembangnya kerjasama industri antar negara, maka para ahli dari negara-negara tersebut membentuk suatu organisasi yang menyatukan standar industri secara internasional yang disebut dengan ISO. ISO adalah panjangan dari International Organization for Standardization. Tujuan dibentuknya ISO ialah untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa-bangsa melalui satu standar tertentu. Dan bidang yang membawahi gambar teknik yaitu ISO TC 10. Sebagai rangkuman, gambar teknik merupakan alat komunikasi antara perancang atau desainer, drafter, dan pembuat atau manufacturer. Seorang perancang disebut dengan istilah designer, seorang pembuat gambar disebut dengan drafter, dan seorang pembuat benda kerja disebut dengan istilah operator atau manufacturer. Terkadang seorang desainer dapat juga merangkap sebagai drafter apabila si desainer tersebut memahami pemahaman tentang gambar teknik. Buku bacaan yang bisa kalian ambil sebagai untuk memperkaya ilmu gambar teknik adalah, pertama, gambar teknik mesin standar ISO karangan Insinyur Ohan Johana dan M. Suratman SPD dengan penerbit Pustaka Grafika Bandung. Dan buku kedua, menggambar mesin menurut standar ISO karangan G. Takeshi Sato dan N. Sugiarto Hartanto dengan penerbit Pratnya Paramita Jakarta. Terima kasih. Demikianlah penjelasan mengenai topik pertama kita, yaitu pengenalan dan fungsi gambar teknik. Untuk selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.